إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدد سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البجري سيد الشيخ محمد شوية الله بن نجي إسماعيل سيد الشيخ محمد، خصوصا لله سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سفيان وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام أحمد سيد أحمد المرزوقي المالي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندد ولأرواح أهل سنادنا المتصل إليه، وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البندر إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة ويعلو علينا وعلى آل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله نور الظلام فهو صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأول من تنشق الأرض عنه يوم البعث، وأول من يقرأ باب الجنة، وأول شافع وأول مشفع بفتح الفاء أي مقبول الشهادة، وأمته خير الأمم وشريعته مؤبدة ناسخة لغيره. Bahwa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi, khatam
asal mana khatam itu setempel mau jua, artinya penutup mau jua, terakhir mau jua. Cuman yang bagus khatam ini ya penutup. Bila penutup itu berarti ada lagi yang akan datang. Terakhir mendakhir ini ya juga berarti kan ada lagi. Makanya Nabi itu khatamun Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para nabi. Maka tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Apabila ada orang yang mengaku jadi nabi, apapun kitabnya, sehebat apapun orang itu jangan dipercaya. Walaupun orang itu kasyaf, walaupun orang itu hafal Quran, walaupun orang itu berjubah, walaupun orang itu berjalan di atas banyu, walaupun orang itu setiap doanya yang dipinta mustajab bagaikan langsung hendak rambutan ada, hendak apal, hendak kurma di Makkah bukti ada. Nah, bagaikan apa bahasa kita, bagaikan dajjal itu apa nang dia jadi ini Anda itu kada benar. Jadi nang daya apapun manusianya, apabila dia mengaku nabi, maka orang itu wajib ditolong. Jangan percaya. Kenapa? Karena nabi itu khatamun nabi. Emang ada nggak orang yang mengaku jadi nabi? Banyak di zaman Rasulullah sendiri ada orang yang mengaku jadi nabi. Ngarannya siapa? Ngarannya Musailimah Al-Kadzab dari negeri Nijar di Makkah juga. Ada lagi zamannya Abu Bakar Siddiq, orang yang mengaku jadi nabi, orang Yaman. Orang Yaman ngarannya Aswad Al-Unsi. Paham? Tidak paham maksud. Belajar kayak Pak. Aswad Al-Unsi, ada orang yang mengaku nabi jadi nabi dari Yaman, artinya Aswad Al-Unsi. Sampai sekarang ada orang ngaku nabi yang lah di Jawa ada orang ngaku nabi dulu artinya Musaddiq dari Bandung. Ngaku jadi nabi ngarannya Musaddiq. Pokoknya di beberapa ada juga dulu orang ngaku nabi dan rasul ditangkap polisi juga. Orang mana? Orang Bandung itu ada ingat ngarannya ada aja yang percaya ada aja yang percaya padahal Rasulullah itu khatamun nabiyyin. Nabi itu bersetempel sudah. Nang gaya orang bersurat bersetempel habis selesai. Makanya nabi itu disebut khatamun nubuwah. Di belakang nabi itu ada setempel. Stempelnya halus nang gaya talu puyuh, nang gaya talu burung dara. Ini misalkanlah nih syairnya gini, baina katibai alama baina katibai alamah, di antara dua belikat nabi itu ada ciri, ada tanda khatimur rasulil kiram, khatimur rasulil kiram, sebagai setempel penutup para nabi. Setempelnya itu tulisannya Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di hingga kanan tawajjah haitsu syi'ta, di sebelah kiri fa innaka mansur. Bentuk setempelnya segitiga berlian, Garangannya setempel itu bagaikan telur burung dara. Nah, ada di belakang nabi itu. Mulai bawaan lahir itu setempel tulisan di belakang di antara dua belikat kanan nabi. Nah, ini di belikat nih ngalih lah contoh lah ada. Makanya ada orang ini ada ini diolah orang ngalolah pangarannya kaligrafi ka hiasan ka ngarannya khatamun nubuwah.
khatamun nubuwah, setembel kenabian. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluhu, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Nah itu alamun di dalam kitab Madari Yusuf, orang yang memandang khatamun nubuwah di waktu pagi, insya Allah diberi keamanan sampai waktu sore. Orang yang memandang khatamun nubuwah di waktu sore, insya Allah dia akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sampai waktu pagi. Itu memandang aja tak. Apalagi anak turun dibaca Ramadan, anak turun dibacanya khatamun nubuwah, biar mulai rumah aja dibacanya Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluhu, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu tak turunnya lagi pada rumah. Bila ia membaca pagi sampai sore, diberi Allah Ta'ala keamanan, aman daripada musibah, aman daripada bala, aman daripada serangan musuh, aman daripada kerusakan. Bila ia dibacanya di waktu sore atau malam, bacanya Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluhu, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Insya Allah diberi keamanan sampai pagi. Ada sebagian orang berpendapat, menurutku itu pasti bila orang kawa membaca khatamun nubuwah Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluhu, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, nang hendak mati itu terjadi mati. Bila baca itu hendak mati, kawannya baca itu terjadi mati. Itu aja. Pun kalau baca itu mau mati lah. Itu insya Allah selamat termasuk kata insya Allah selamat. Orang hendak mati baca khatamun nubuwah, insya Allah kada mati. Pasti kalau mati asal bisa baca aja. Habislah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang jumlah para nabi itu adalah 124.000. Ujar para ulama, sejumlah itu juga para walinya Allah Ta'ala di setiap zaman, di setiap kurun. Satu kurun itu 100 tahun, disebut dengan satu abad. Maka dalam satu kurun, dalam satu abad itu, menurut ulama, Allah menjadikan wali 124.000 tersebar di seluruh dunia. Sejumlah para nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 124.000. Mana walinya yang tidak tahu, di mana banyak Allahu a'lam. La ya'riful wali illal wali. Kada bisa mengenali wali itu kecuali wali juga. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin anak manusia semuanya. Semua manusia Rasulullah lah pemimpinnya di akhirat. Awal man sansyaqul ardu anhu yaumal ba'si, dan Muhammad Rasulullah itu awal man, pertama kali orang tansyaqul ardu yang belah bumi, anhu darinya yaumal ba'si, pada hari berbangkit. Yalah, di antara rangkaian kehidupan akhirat itu setelah kiamat ada yang disebut dengan hari berbangkit. Yang lebah ada lagunya, kalau ada lagunya si Om, hari berbangkit. Yang lebah hari berbangkit dari kubur.
anta muqimun bi hadzal barzakh ila yaumi yub'atsun. Ujar orang ngalakin Allah ujar ngalakin di kubur tuh marai wa anta muqimun bi hadzal barzakh ila yaumi yub'atsun. Wahai si fulan, engkau berada di alam barzakh ini sampai kiamat dan sampai manusia dibangkit dari kubur. Pertama kali manusia bangun belah tanah bangkit dari kubur itu adalah Rasulullah. Rasulullah yang pertama kali bumi ini belah lalu Rasulullah bangkit dari alam kuburnya. Kita bang di mana bangkit juga di Rasulullah karena sidin kubur di Madinah dan beliau bangkit dari kubur berarti di Madinah juga belah kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang dibangkit di padang dibangkit kena dari kubur di mananya kubur rahmat bilainya kubur iman dingin maka dingin kena dibangkit rahmat bilainya orang-orang dingin juga lalu mati di Jakarta berkubur di Jakarta berarti rahmat dibangkit di Jakarta. Di mana seseorang berkubur disitulah dia dibangkit. Bersama siapa dia dikubur, bersama orang itulah dia dibangkit pada hari kiamat. Apabila suami istri kuburnya berdampingan atau orang berkubur sekeluargaan karena dibangkit dari alam kubur, sabarataan muncul, sabarataan bangkit dari kubur beserta bersama orang-orang yang dikubur di sekitarnya. Ikam mana? Bila hal kada jauh lawan bini kan dibangkit hari kiamat, dibangkit dari kubur, jangan jauh ke kubur. Ya, iya orang mau ulah kubur keluarga, pahamlah. Lalu ngarannya alqah. Alqah itu kubur keluarga. Di situ lagi kita kubur. Nah, kita ini belum ada bisa alqah ulai. Hendak bisa alkah kena Ramadan, cuma belum ada dananya, duitnya belum ada, nang memberi kena dijual lagi. Nah nanti belum ada jual. Ya Allah, menanda tanahnya kita bisa alkah kena. Apa lagi kan pemulaan? Gratis saja. Kedua dapat bonus lagi. Dapat bonusnya paling bernya. Ya kalau anak membawa rencana kita rantai karena ya Allah ada nang anunya nang beri tanah berikan beri tanah nih rantai ada sebanyak kam saling borongan aja kan kawa kita beratus kubur kita kita pagar kita apa dan sebagainya alqah min ajil abidin. Kadang kali bila kamu kubur kena menelon aku mati kubur saya nalon aku kena dibangkit kena rengalih bilanya ikam bini di sini ikam di sini bini di lain tapi salon bini kadang kali bila orang pokoknya orang dibangkit dari kubur di mana dia berkubur bersama siapa dia dikubur. Ana lu mikir mikir kita mikir alkah ada mikir alkah cuma belum lagi belum lagi Allah Ta'ala beri mudah-mudahan karena diberi Allah Ta'ala lewat siapakah duitnya gak ada atau orang-orang bawa wakaf beri bila ada 5 borongan di 3 borongan aja sudah akan kubur juga sebanyak-banyak 3 borongan lumayan jual dari kamu 3 borongan enggak paulah 3 borongan di kamu mungkin kira-kira 100 cukup kamu kubur bangkit dari kubur 100 ikong ramai kalau tapi kamu mau kubur di muka rumah seorangan biar kubur seorangan bangkit kubur singgalan tapi seorangan kayak ini dibangkit dari alam kubur dibangkit dari kubur nih pas seorangan juga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kubur dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, kaina Sayyidina Nabi Isa, dan gak jauh dari kubur Rasulullah pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi ini berapa puluh ribu, bukan ribu, berapa ribu sahabat Nabi di kubur Baqi itu, termasuk Imam Malik, termasuk Syekh Saman Al-Madani, termasuk para ashabi, macam-macamnya di situ. Nah, di situ dibangkit ya kayaknya kawa kita mau kubur di situ toh Ramadanya di taim bae gelidam ka jauh pada Rasulullah an mati gana di Madinah akon mari di Madinah aja bare akon mar hendak mati di Madinah lah akon aku gana jaga dulu iya oke aja dulu ya kan Madinah tapi sehingga lawan mama lawan anak lawan ini apa anak ini biar dulu nabang orang naik aja itu mudahan selamat biar pulang pergi kan enak mati kadang mati di Makkahnya mudahan selamat biar pulang pergi hanya di Madinah mati dikuburkan di Makkah, jaganya di Makkah mati bisa di Ma'la, bisa di lain-lain. Habis awal man syaqul ardu anhu yaumal qiyamah. Rasulullah itu orang yang pertama kali belah bumi keluar dari bangkit dari kubur di hari berbangkit. Awal man yaqra'u baral jannah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang pertama kali mengetuk atau membuka pintu surga. Memang Rasulullah kunci surga di tangan Rasulullah. Jadi Rasulullah lah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut al-miftahul jannah. Rasulullah itu disebut kunci surga. Tanpa Rasulullah membuka surga siapapun nggak ada bisa masuk. Nabi Adam nggak ada bisa masuk surga. Nabi-nabi yang lain nggak ada bisa, apalagi umatnya, kecuali Nabi dulu membuka surga ini Rasulullah dulu membuka enggak ada Rasulullah membuka surga ada terbuka ikam siapa kalau masuk nah sekarang kita badan dengan Rasulullah iya iyalah almarhum ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Rasulullah yang dicintainya maka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Awal syafi'in, Rasulullah itu awal-awal orang yang memberi syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu yashfa'uhumullah yaumil qiyamah. Kata Nabi, ada 3 kelompok manusia kaina di hari kiamat, yang 3 kelompok manusia itu diizini Allah untuk memberi syafaat, diizini Allah untuk membantu orang lain. Siapa? Yang pertama al-anbiya, para nabi. Para nabi itu orang-orang yang bisa memberi bantuan kepada umatnya dan orang-orang yang dikehendakinya. Jadi al-anbiya wasyuhada, demikian juga orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid berperang membela agama Allah, di antara syuhadaul Uhud, orang-orang mati perang Uhud, mati perang Badar, perang apa lagi banyak, perang Hudaybiyah dan sebagainya, daripada para syuhadaul hadhil ummah. Orang-orang syahid daripada umat Rasulullah ini di hari kiamat itu mereka diberi Allah Ta'ala kewenangan untuk memberi syafaat, untuk memberi bantuan kepada orang lain. Siapa yang dikehendakinya? Wal ulama aywal auliya, menurut sebuah termasuk auliya. Ulama akhirat, ulama akhirat, di antaranya itu masuk para aulia Allah Ta'ala.
mereka di hari kiamat diberi oleh Allah Ta'ala kewenangan untuk memberi syafaat, untuk memberi bantuan kepada siapa yang mereka ingin bantu. Maka seorang ulama insya Allah akan memberikan syafaat kepada muridnya. Masa orang lain diberi syafaat murid kada? Gitu. Awal musyafa'in ay maqbulu syafa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali orang yang diterima syafaatnya. As-salatu 'alal muzallal bil ghamama khairi khalqillah musyaffa yaumal qiyamah. Assalamu ala al-musyaffa fil qiyamah. Assalamu alaikum musyaffa. Assalamu ala al-musyaffa fil qiyamah. Assalamu alaika, salam atas engkau al-musyaffa, orang yang diterima syafaatnya di hari kiamat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatuhu khairul umami. Ummatuhu, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini khairul umami, sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad lah umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad lebih baik daripada umat Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad lebih baik daripada umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad lebih baik daripada umat Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain. Ummatuhu khairul umam. Umatnya Rasulullah itu adalah sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita bagian daripada umat Rasulullah, menjadi umat yang paling baik di semua umat di alam dunia ini. Wa syari'atuhu mu'abbadatun nasikhatun li khairihi wa mu'jizatuhu baqiyatun wa hiyal Qur'an. Enggak situ aja dulu. Wa syari'atuhu, bermula syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Enggak situ aja. Al-Fatihah.